Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Mari kita memuliakan Tuhan dengan semua karya terbaik kita hari ini. Untuk itu kita diberangkatkan firman Tuhan yang saya bacakan dari Injil Matius pasal 5 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila kita memahami firman Tuhan hari ini dengan konsep berpikir umum atau konsep berpikir duniawi, maka sabda bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang berkata, berbahagialah orang yang berduka cita adalah sebuah paradoks. Saya katakan paradoks karena kebahagiaan menurut konsep dunia adalah tercapainya semua keinginan, menyangkut kesuksesan, kekayaan, dan lain-lain. Dalam konsep berpikir dunia, kemiskinan, pergumulan, dan berbagai penderitaan adalah sebuah kesedihan, adalah sebuah kemalangan di dalam kehidupan ini. Jika demikian, kebahagiaan apa yang dimaksud Tuhan Yesus dari orang yang berduka cita? John Stott mengatakan, membahas firman ini dengan istilah happy are the unhappy. Diterjemahkan, berbahagialah orang yang tidak berbahagia. Tidak berbahagia atau duka cita yang bagaimanakah yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita? Maksud perkataan Tuhan Yesus ini bukan menyangkut kemiskinan, penyakit, kegagalan usaha, politik, dan kematian. Bukan menyangkut hal-hal yang duniawi secara fisik, tetapi adalah duka cita rohani yang menyangkut yang pertama, duka cita karena dosa pribadi dan konsekuensinya. Kita berbahagia bila kita berduka cita karena dosa pelanggaran kita. Kita berduka cita karena kita sadar dosa-dosa pelanggaran yang kita lakukan telah melukai, mendukakan hati Tuhan, dan konsekuensi dari dosa-dosa yang kita lakukan itu telah menyebabkan orang lain menderita. Orang yang sudah sampai pada titik dia berduka cita, bersedih karena melakukan dosa, itulah orang yang berbahagia yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, boleh kita baca di dalam cerita-cerita Alkitab tentang orang yang demikian. Ketika Nathan datang untuk menegur Daud, maka dia menangis, dia bersedih, dia menyesali diri, dan dia bertobat karena dia sadar sudah melanggar perintah dari Tuhan. Dan dia juga sadar akibat dosanya, anaknya menanggung akibat penderitaan karena pelanggaran pribadinya. Maka karena itu, dia berduka cita dan bertobat kepada Tuhan. Maka kemudian, Daud boleh dikatakan berbahagia. Yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, duka cita karena dosa manusia yang lain. Lot di zamannya berduka cita melihat dosa bangsa Sodom dan Gomora. Dia hidup benar di hadapan bangsa yang berdosa, tetapi dia berduka cita melihat dosa bangsa itu. Karena itu dia dihibur oleh Allah. Demikian juga Tuhan Yesus diceritakan menangisi Yerusalem karena dosa dan kebebalan hati bangsa itu. Kita juga sebagai orang-orang percaya, idealnya harus berduka cita melihat dosa-dosa pelanggaran orang-orang lain di sekitar kita. Kita harus menangisi itu. Dan selanjutnya, kita harus mengajak mereka kembali kepada Tuhan. Tidak asik sendiri di dalam ritual-ritual ibadah kita yang panjang. Tidak menikmati keberadaan diri kita sebagai orang yang paling benar dan beriman. Bila kita berduka cita melihat dosa di sekitar kita, maka kita juga adalah orang yang berbahagia. Kita akan dihiburkan Tuhan. Yang ketiga, berduka cita melihat orang yang tidak percaya. Saudaraku yang kekasih,
Apakah kita perhatikan dan apakah kita prihatin dan berduka cita melihat orang-orang yang tidak percaya di sekitar kita? Ataukah kita senang karena kita merasa kita tidak punya saingan untuk masuk surga? Bila kita berduka cita melihat orang yang tidak percaya, maka tugas kita adalah menginjili mereka, mengajak mereka kembali ke jalan yang benar, supaya kita nanti bersama-sama masuk di surga. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kiranya kita berduka cita karena dosa pribadi kita, kita berduka cita karena dosa orang-orang di sekitar kita, kita berduka cita karena orang-orang yang belum percaya di sekitar kita. Dan untuk itu kita boleh menangisi itu, mengajak mereka kembali kepada Tuhan. Dan duka cita yang demikian akan memberikan kebahagiaan bagi kita, karena kita akan dihibur oleh Tuhan. Selamat berduka cita untuk mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini, mengingatkan kami agar kami berduka cita karena dosa kami, dosa orang-orang di sekitar kami, dosa orang-orang yang belum percaya, sehingga kami boleh menangisi dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengajar kami, membimbing dan memimpin kami melakukan tugas panggilan tersebut. Berkati semua jemaat Tuhan dalam hidup pribadi, keluarga, pekerjaan dan usaha mereka. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati juga negara kami dan hidup kami. Hari ini kami serahkan dalam pimpinan Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.